Berarti Al-Masihi yang dihitung dengan Masehi artinya setelah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. 1 Hijriah itu sama dengan 622 Masehi. Artinya 1 Hijriah itu diperingati kapan? Dulu para sahabat debat. Kita harus punya tanggalan sendiri. Kita harus punya tahun sendiri. Lalu para sahabat mengajukan, oke, kalau gitu saya mengajukan tahun kita dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Yang lain bilang, enggak deh, nanti sama kayak orang-orang Nasrani dong. Ya sudah, kalau gitu tahun kita dimulai dari turunnya wahyu, nuzul Quran. Enggak deh. Kalau gitu ada apa? Semuanya debat. Akhirnya yang dipilih adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajukan ada satu momen yang sangat penting di dalam hidup kita, sekaligus di dalam agama kita. Momen itu bukan kelahiran Nabi, bukan juga nuzul Quran, tapi momennya adalah hijrah. Jelas ya? Dari Mekah ke maka namanya tahun Hijriah. Rasul menegakkan Islam yang berfungsi sebagai sebuah negara yang melindungi segenap umat Islam. Nah, itu benderanya Ibu sekalian. Bendera Rasul kemudian berdiri di situ. Bendera Rasul ada dua, karena Troyatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwauhu abyadha. Sesungguhnya panji Rasul berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Maka ketika Rasul menegakkan Islam di sana, lihat, sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Persia. Yang sebelah kanan usianya sudah 1173 tahun, yang sebelah kiri usianya sudah 650 tahun. Bayangkan, yang sini sudah tua banget, hampir sampai ke ajalnya, yang di sini lagi muda-muda banget, lagi hot-hotnya. Paham Ibu sekalian? Sedangkan yang di tengah ini baru 0 tahun. Literally, secara benar-benar ngomong, Rasul diapit oleh dua raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia, raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. Tapi hebatnya coba kita lihat, Rasul nggak pernah takut sama Romawi dan Persia. Setelah muncul Rasul baru direken oleh Romawi dan Persia. 1 Hijriah terjadi satu peristiwa yang sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya nggak tahan lagi dengan kamu. Kamu selalu mengganggu saya. Saya juga emang tahan lihat kamu. Emang kamu bagus apa? Kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia. Saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topik pada saat itu, Ibu sekalian. Ketika jadi trending topik pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat. Maka sahabat tanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada Anda, politik itu nggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak, para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menang? Persia atau Romawi? Kayaknya Persia deh Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi deh Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana yang Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul nggak menjawab. Karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Ghalibatir Rum fi atnal ard. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ghalibatir Rum fi atnal ard.